Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, untuk gerakan-gerakan di luar sholat Ustadz. Iya. Kan ada yang pendapat 3 kali itu bisa membatalkan. Terus Di juga, dalam sholat maksudnya? ya posisi di dalam sholat, posisi sholat. Iya. Terus kadang ada juga yang kalau pegel jinjit, kalau gatel tuh garuk, itu batasan-batasannya seperti apa Ya, Ustadz? baik, iya. Ini belum saya sampaikan memang. Iya. Gerakan di dalam sholat sebenarnya, iya, yang menjadi batasan itu banyaknya gerakan secara adat kebiasaan. Secara adat kebiasaan. Kalau dalam adat kebiasaan orang, pandangan masyarakat umum itu gerakan yang banyak, maka dianggap membatalkan sholat. Kalau dianggap itu gerakan yang masih sedikit, maka tidak membatalkan sholat. Ini yang pertama ya. Jadi bukan 3 gerakan, bukan 4 gerakan, 5 gerakan. Yang penting pandangan kita itu termasuk banyak ataukah termasuk sedikit. Kalau termasuk banyak, ya bisa membatalkan sholat. Kalau termasuk sedikit, maka tidak membatalkan sholat. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus kita ketahui, gerakan yang banyak, kalau dibutuhkan, tidak membatalkan sholat. Gerakan yang banyak, kalau dibutuhkan, tidak membatalkan sholat. Seperti misalnya, ada ular. Kita sholat, ada ular. Dan ular ini kalau tidak dibunuh, membahayakan. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membunuh dahulu. Setelah itu kita boleh meneruskan sholat kita. Membunuh ular ini berapa gerakan? Dan ada hadisnya jemaah, ada hadisnya yang memerintahkan kita membunuh ular dulu, baru setelah itu memerintahkan kita untuk meneruskan sholatnya. Dan ini jelas gerakan yang banyak. Maka gerakan yang banyak kalau dibutuhkan maka tidak membatalkan sholat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah sholat, kemudian ada orang yang mengetuk pintunya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau ke pintunya, beliau buka, kemudian beliau sholat lagi. Meneruskan sholatnya. Karena ini dibutuhkan. Ya wallahu alam ya, kalau rumahnya di tingkat kedua, dia sholat di tingkat kedua, kemudian apakah ke bawah. Tapi yang jelas Rasulullah SAW beliau membuka pintunya dulu. Orangnya masuk, ya keluarga beliau masuk, kemudian beliau meneruskan sholatnya. Beliau juga pernah ya membawa Umamah, anak kecil, cucu beliau. Kalau beliau berdiri, beliau gendong. Beliau sujud, beliau letakkan lagi. Ya ini juga gerakan yang sebenarnya banyak, tapi karena itu dibutuhkan maka boleh dilakukan.